Oke, latihan selanjutnya adalah menghitung daftar upah karyawan juga, namun dengan beberapa ketentuan ya. Jadi, untuk yang ini saya akan keep terlebih dahulu. Oke, jadi segini saja latihannya. Jadi ada ketentuan. Kalau tadi atau latihan sebelumnya mungkin nilai pajaknya sama ya, yaitu 10%. Tapi ini di sini ketentuan pajak yaitu upah kotor di atas 700.000 itu pajaknya 5%. Jadi di sini kalau totalnya dia lebih dari 700.000 maka 5%. Tapi kalau kurang di sini kurang dari 700.000 maka pajaknya hanya 2%. Nah, sebelum membahas ini, saya akan kenalkan dulu rumus if karena di sini menggunakan rumus if nantinya ya. Kita bisa tuliskan sama dengan if, double klik di rumusnya. Nah, akan terlihat struktur dari rumusnya. Struktur rumusnya apa saja? Yang pertama yaitu ada logical test. Logical testnya ini adalah suatu kondisi. Jadi kondisi logical. Nah, nanti mungkin setelah latihan atau dipraktekkan langsung mungkin akan lebih dalam lagi saya jelaskan. Jadi ada suatu kondisi tertentu ya. Kemudian value if true. Jadi jika kondisinya ini benar, maka apa yang ada di sini? Ya. Dan ada value if false, nilai jika salah. Jadi jika kondisinya ini salah, maka diisi di sini. Contoh sederhana misalkan, if logical testnya misalkan saya pakai sel ya, sel G9. Jika G9, jika G9 itu sama dengan, nah, di sini langsung saya jelaskan. Logical test itu bisa menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, ataupun kurang dari. Nah, misalkan di sini, jika G9 itu kurang dari 1, nah, kalau kurang dari 1 berarti berapa? 0 kan? Jika dia 0, atau jika kondisi G9 kurang dari 1 itu benar, maka di sini saya tulis misalkan nilainya benar. Kalau menuliskan kata huruf kita pakai tanda petik 2. Kemudian jika salah gimana? Saya tulis di sini salah. Kurung tutup. Oke. Kita enter sekarang. Oke, jawabannya gimana? Benar. Kenapa? Karena di sini nilainya 0 atau 0. Maka yang dieksekusi adalah, yang muncul tulisannya adalah ini. Tapi kalau misalkan di sini saya tulis G9 di sini saya isi nilainya menjadi 2, maka yang dibaca 2 apakah kurang dari 1? Maka salah. Contoh, saya tulis di sini ganti, ini kan nilainya 0 ya, 0 ya. Coba saya ganti menjadi 2. Nah, maka muncul di sini salah ya. Oke. Itu kira-kira untuk rumus if ya. Oke, kita langsung saja isi nilainya. Jadi adik-adik nanti tolong dibuat dulu ini latihannya, baru nanti diisi ya. Perhatikan juga formattingnya, dicoba disesuaikan semirip mungkin ya. Bisa hitung dari upah kerja dulu di sini. E9 itu diisi oleh C9 dikali 10.000. Kita ke bawah, upah lembur itu ini dikali dengan 15.000. Terus total upah kotor ya tinggal dijumlahkan saja. Nah, untuk pajak di sini yang menggunakan if. Jika ini ya kurang dari 700.000, maka ya kita dalam kurungkan ini dikali dengan, kalau kurang 700.000 pajaknya berapa? 2%. 2% ya. Tapi kalau salah, kalau dia lebih dari 700.000, maka G9
harus dikali dengan 5%. Oke, kurung tutup lagi sekali untuk kurung tutup if. Kita enter. Ya. Nah, sekarang kita cek coba di sini. Sama dengan ini. Nah, ini kan kurang dari 700.000 kan nilainya 675. Kurang dari 700.000 kita kali dengan 2%. Hasilnya sama ya, benar ya. Oke, saya turun sekarang ke bawah. Nah, 735 ini harusnya dikali dengan 5% karena di atas 700.000 total upahnya. Sekarang kali 5% dikali dengan ini. Hasilnya 36.750. Benar ya. Jadi nanti jangan manual ngitungnya. Jangan 675 ada tuh. Nah, ini kan rumusnya ya. Saya ubah misalkan yang di sini. Ada kadang yang kemarin latihan itu seperti ini. Ini 740.000 kan. Sama dengan ini dikali 5%. Terus di bawahnya lagi dihitung. Ini kali 2%. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini salah ya. Memang dia menggunakan rumus ya, tapi secara manual artinya seseorang itu yang mengecek apakah ini nilainya di atas 700.000, apakah ini nilainya di bawah 700.000, seperti itu ya. Jadi ketika misalkan di sini diganti, misalkan contoh ya, saya ubah yang di sini jam kerjanya dia jadi cuma 20. Oke. Nilainya kan dia menjadi di bawah 700. Kemudian jika ini di bawah 700, apakah di sini tetap dikali 5%? Kan tidak. Ya, berarti ini rumusnya tidak valid ketika ada jam kerja atau lembur yang berubah. Kenapa? Karena jam kerja dan lembur akan berpengaruh kepada upah kerja, upah lembur, dan total upah kotornya pun akan berubah seperti itu. Ya, tapi beda halnya ketika kita misalkan ubah yang ini ya, ini kan 675. Coba saya rubah di sini. Jadi 60 misalnya 60 jam. Nilainya berubah dan pajaknya langsung berubah. Apakah ini sudah benar? Kita hitung manual, kita cek. Ini dikali 5%. Benar ya. Jadi kita nggak usah menghitung jadinya apakah ini benar, apakah ini salah rumusnya seperti itu. Karena kita sudah masukkan di rumus if-nya. Ya, karena ketika dia kondisi ini, jadi kita ibarat kata kita sudah ada seleksinya gitu. Kalau misalkan di kampus ini udah ada satpamnya, langsung ngecek, oh kamu kurang dari 700. Kalau kamu kurang dari 700, ini yang dilakukan. Ya, tapi kalau misalnya kamu lebih dari 700, ini yang dilakukan. Ya, seperti itu sederhananya. Jadi kita tinggal drag ke bawah. Ingat, yang saya contohkan ini memang datanya sedikit, tapi di dalam dunia kerja kita mengolah data yang banyak, sehingga tidak bisa kita membuat atau menghitung suatu nilai itu berdasarkan hanya dari manual. Kenapa? Untuk mengurangi human error-nya, kesalahannya ya. Apalagi data-data terkait dengan uang seperti itu misalkan. Oke, kita lanjut ke total upah atau netonya. Sama dengan ini dikurangi dengan ini. Tinggal di drag ke bawah, kemudian untuk total upah tinggal dijumlahkan semua nilainya. Nah, total semua nilainya. Nah, seperti ini. Oke, nah cukup rasanya mudah ya. Jadi mungkin yang baru pertama kali mencoba rumus if, coba diperhatikan dengan seksama dan perlu diketahui yaitu struktur rumusnya ini yang harus dipahami ya, harus sangat dipahami karena nanti juga di pembahasan yang lain kita akan membahas if bertingkat. Jadi dasarnya if yang hanya satu ini itu harus dipahami betul dulu sebelum nanti kita menggunakan rumus if yang bertingkat ya. Oke, jadi latihan hari ini seperti itu. Semoga latihannya bisa diikuti, dipraktekkan. Semoga berhasil dan terima kasih.